Whatever you say, Cubby. Hey, you are in charge. Oh, Peter gave this to me. Isn't it so cute? I love the colors in it. It's like you don't have time for me anymore. Peter, go home. If I knew who did this, Well, I know who did it. are you okay? Film ini bercerita tentang Lara Jean, gadis berusia 16 tahun yang tidak berani mengungkapkan perasaannya dengan pria-pria yang ia suka. Lara Jean tinggal bersama dengan ayah dan kedua saudara perempuannya. Keluarga mereka cukup harmonis, di mana ayah mereka bisa menjadi ayah sekaligus ibu untuk mereka. Dan ketiganya, baik Margot, Lara Jean, dan Kitty saling support dalam segala hal. Jatuh cinta adalah hal yang biasa terjadi, bahkan tak jarang orang-orang bahkan tak malu untuk menyatakan perasaannya secara langsung kepada orang yang ia suka. Namun berbeda dengan Lara Jean, gadis ini lebih memilih memendam perasaannya dan hanya mengutarakannya lewat tulisan. Ya, di zaman yang sudah canggih di mana kita bisa dengan mudah mengirim pesan kepada orang lain, namun berbeda dengan Lara Jean. Ia lebih memilih mengutarakan perasaannya lewat surat. Surat cinta yang ia tuliskan untuk orang yang ia kagumi, namun tak mengirimkannya ke orang yang bersangkutan. Ia lebih memilih untuk menyimpannya di dalam sebuah kotak di kamarnya. Saat ia menginjakkan usia 16 tahun, di mana ia juga telah resmi masuk SMA, ia telah menulis 5 surat cinta untuk 5 orang yang berbeda. Salah satu surat itu ditujukan kepada kekasih Margot, ya kakak kandung dari Lara Jean. Ia adalah Josh, tetangga sekaligus sahabat kecil Lara Jean. Ia telah kenal dekat dengan pria ini, namun dalam perjalanan persahabatan mereka, Lara Jean diam-diam menyimpan rasa dengan pria tampan ini. Hingga akhirnya Josh pun memacari Margot, dan semua pun terasa berbeda. Namun gadis ini tak berbuat apa-apa, ia hanya memendam rasa. Hingga suatu ketika, akhirnya Margot pun harus melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Semula Josh ingin ikut bersamanya, namun Margot menolak, dan akhirnya mereka pun putus. Dan bagaimana dengan perasaan Lara Jean? Entahlah. Permasalahan pun muncul di hidup Lara Jean saat tiba-tiba Peter, pria populer di sekolahnya, menemuinya di sekolah. Melihat pria tampan ini datang menemuinya, Lara Jean bertanya-tanya. Wajar saja, soalnya ia bukanlah selera Peter, dan sepertinya tak ada hal yang perlu dibicarakan oleh pria tampan ini dengannya. Pria ini pun menanyakan tentang maksud surat cinta yang ia kirimkan kepada Peter. Mendengar itu, Lara Jean sangat kaget dan syok. Bagaimana mungkin pria ini tahu bahwa ia mengaguminya? Namun akhirnya Lara Jean tersadar saat ia melihat Peter memegang surat cinta di tangan kanannya. Dan itu adalah surat cinta dari Lara Jean. Seketika ia pun pingsan, entahlah mungkin karena dia panik. Dan akhirnya ia pun siuman dan Peter kembali mempertanyakan maksud surat cinta itu. Anyway, Peter adalah kekasih teman SMP Lara Jean yang bernama Jem. Namun ia tak berteman baik dengan Jem karena Jem merasa ia tak selevel dengan Lara Jean. Ya, Jem dan Peter adalah orang-orang populer di sekolah. Peter pun mengajak Lara Jean untuk membahas tentang surat itu. Namun karena ia melihat Peter merasa bahwa ia adalah satu-satunya pria yang diidam-idamkan oleh Lara Jean, akhirnya gadis ini pun mengaku bahwa ia telah mengagumi 5 pria dan salah satunya adalah Josh. Peter yang kenal dengan Josh pun merasa sangat kaget. Bagaimana mungkin seorang adik menyukai kekasih dari kakaknya sendiri? Namun Lara Jean memintanya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain. Mungkin itu adalah suatu kebetulan Peter mendapatkan ide untuk menjadi pacar palsunya Lara Jean. Ia ingin membuat kekasihnya Jem merasa cemburu dengan kedekatan mereka karena menurutnya hal itu akan menguntungkan keduanya. Jem akan kembali kepada Peter dan Josh tidak akan baper dengan surat cinta yang telah dikirimkan oleh Lara Jean. Gadis ini tak langsung menerima tawaran konyol itu. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkannya dan ia pun pulang dari sekolah. Saat ia baru saja tiba di rumah, Josh datang bertamu. Ia ingin menanyakan tentang surat cinta dari gadis ini. Ia seperti yang terbersit di pikiran Lara Jean saat pria tampan ini mengetuk pintu rumahnya. Saat itu ia tak tahu harus menjawab apa.
Ia malu, panik, dan juga takut. Iya, dia takut jika nanti hal ini akan diketahui oleh Margo. Dan akhirnya ia meminta Josh untuk pulang. Ia tak ingin menjauhi Josh, namun ia belum menemukan alasan yang tepat untuk bisa berteman seperti dulu dengan pria ini. Keesokan harinya ia pun berangkat sekolah dan menemui Peter. Untuk apa? Ya, untuk mengiyakan tawaran Peter menjadi pacar palsunya. Dan setelah sandiwara mereka dimulai, saat itu jugalah Laura Jean menjadi pusat perhatian. Bukan hanya menjadi pusat perhatian anak-anak di sekolahan, tetapi juga kekasih Peter yang bernama Jem. Gadis cantik ini tak percaya hal itu. Ia percaya diri kalau Peter cinta mati dengannya. Saat sedang break, Peter dan Laura Jean bertemu. Mereka pun membuat kesepakatan. Karena itu adalah pacaran pura-pura, maka Laura Jean tak ingin dirugikan dalam hubungan palsu ini. Setelah berunding beberapa lama, akhirnya mereka pun mendapat kesepakatan. Laura Jean tak berharap banyak dari hubungan palsu ini. Ia hanya ingin menyelamatkan image-nya dari Josh. Hari-hari di sekolah pun berlalu seiring dengan pacaran pura-pura yang sedang dijalani oleh keduanya. Awalnya terasa kaku, namun semakin hari, hal itu terasa mudah bagi Laura Jean. Saat ia nongkrong dengan teman-teman Peter di kantin, saat ia bersikap biasa saja di saat ada Jem, dan di saat orang-orang di sekolah mengetahui bahwa mereka telah resmi berpacaran. Status palsu yang mereka sandang kini ternyata tak tanggung-tanggung. Baik Laura Jean maupun Peter saling memperkenalkan pasangannya kepada keluarga mereka. Laura Jean yang secara belak-belakan membawa Peter ke rumahnya, nonton film bertiga dengan Kitty, dukungan dari ayahnya, Dr. Coffee, dan sebaliknya. Dari keluarga Peter, pria ini membawanya makan malam di rumah bersama ibu dan adik laki-lakinya. Namun di balik itu ada kecemasan yang menghantui Laura Jean. Ini akan sedikit berat jika nantinya status mereka berakhir. Karena keluarga Laura Jean dan Peter sudah mengetahui hubungan keduanya. Meskipun itu adalah status palsu, namun yang keluarga mereka tahu bahwa keduanya benar-benar sedang berpacaran. Pertemuan yang rutin mereka lakukan ternyata akhirnya menumbuhkan rasa di hati gadis berusia 16 tahun ini. Ia mulai jatuh hati dengan Peter. Ia tak tahu harus berbuat apa, ia tak tahu harus bercerita kepada siapa, dan ia bahkan sudah mulai merasa cemburu saat Peter masih berusaha menghubungi Jem dan meminta balikan dengan gadis itu. Hingga acara sekolah pun tiba, acara yang sudah lama dinanti oleh Peter, di mana Peter sudah meminta Laura Jean untuk bersama dengannya di acara itu. Peter kembali mengingatkan gadis ini untuk bersamanya. Semula Laura Jean menolak, namun akhirnya ia terima setelah teman dekatnya mencoba meyakinkan Laura Jean. Ia karena sahabatnya sendiri pun berpikir bahwa Peter benar-benar kekasih dari Laura Jean. Pagi itu, bus pun tiba, anak-anak masuk ke dalam bus dan memilih tempat duduk masing-masing. Peter yang telah lama duduk di salah satu kursi pun menunggu kedatangan Laura Jean. Dan tibalah gadis ini masuk ke dalam bus. Pria tampan ini pun memanggilnya dan menawari tempat duduk. Laura Jean yang takut jika nanti akan semakin tersakiti, akhirnya memilih duduk bersama dengan sahabatnya. Dan Jem, mantan terbaik Peter ini pun duduk bersebelahan dengan pria ini. Saat tiba di tempat tujuan, Peter sempat menanyakan alasan dari gadis ini menolak duduk bersama dengan dia. Namun Laura Jean hanya meyakinkan Peter itu demi kebaikan hubungannya dengan Jem. Namun jauh di dalam hati Laura Jean ada luka. Ia pun memilih untuk mengurung diri di kamar dan bercerita dengan salah seorang teman sekamarnya. Ia jujur dengan apa yang ia rasakan dan tentang hubungannya yang hanya pura-pura dengan Peter. Si anak ini pun meminta Laura Jean untuk turun ke kolam dan menemui Peter yang sedang menunggunya di sana. Awalnya ia tak yakin, namun ia akhirnya turun dan menemui Peter yang sedang berendam di dalam kolam. Mereka pun mulai ngobrol, dan Peter mengungkapkan bahwa ia kecewa dengan Laura Jean. Ia telah berusaha untuk membelikan cemilan-cemilan kesukaan Laura Jean, dan bahkan ia pun merasa tak nyaman saat harus duduk berdampingan dengan James selama perjalanan. Mendengar hal itu, gadis ini pun merasa bahwa Peter sudah mempunyai rasa yang sama dengannya. Dan singkat cerita, mereka pun menghabiskan malam itu berdua tanpa kepalsuan.
Hari liburan pun berakhir dan pagi itu kembali anak-anak berkumpul dan akan pulang ke sekolah. Laura Jean pun masuk ke dalam bus. Ia merasa kaget saat anak-anak memberinya tepuk tangan. Namun saat ia melihat Peter, ia pun mengabaikan hal itu. Peter mengaku yang mereka lakukan kemarin malam adalah hal biasa. Tak terasa akhirnya mereka pun tiba di sekolah. Dan ya, satu persatu anak-anak pun pulang ke rumah masing-masing. Laura Jean turun dan akan segera pulang. Tiba-tiba aja James datang dan mengajaknya ngobrol. Gadis ini meyakinkan bahwa kemarin dia dan Peter akhirnya balikan. Ia mengaku si Peter menemuinya ke kamar dan memohon untuk memperbaiki hubungan keduanya. Mendengar itu hati Laura Jean pun terpukul. Namun ia berpura-pura baik-baik saja. Saat James pergi, Peter pun datang dan menawarinya untuk pulang sama. Gadis ini menolak dan meminta Peter untuk berhenti menemuinya. Peter mencoba memberikan klarifikasi, namun kakak dari Kitty ini tak mau memberinya kesempatan. Ia langsung pulang. Hatinya hancur dan mungkin ia ada niat untuk menyendiri di kamar. Namun saat ia masuk ke rumah, ia kaget saat rumahnya sudah dihiasi pohon Natal dan dekorasi Natal lainnya. Kitty pun menyambutnya dengan pelukan dan tiba-tiba Margot pun muncul. Ya, anak sulung ini pun akhirnya mudik. Mereka berpelukan dan saling bercerita. Saat tengah asik bercerita, tiba-tiba ada yang membunyikan bel. Laura Jean pun keluar dan menemui tamu ini. Dan dia adalah Peter. Pria ini ingin menjelaskan tentang kejadian saat liburan sekolah kemarin. Bahwa ia datang menemui James untuk memutuskan hubungan keduanya karena ia sudah jatuh cinta dengan Laura Jean. Namun gadis ini bersikeras untuk tidak mempercayainya. Seketika si Josh pun muncul. Ia meminta Peter untuk pulang saja. Peter yang melihat Josh pun merasa cemburu dan ia menuduh bahwa keduanya bermain di belakang Peter. Perdebatan pun dimulai antara kedua pria ini. Margot dan Kitty pun keluar dari rumah. Margot mendengar jelas pertengkaran itu dan ia pun meninggalkan mereka dan berlari ke kamar. Seketika suasana semakin kacau. Laura Jean menyuruh keduanya pulang dan dia pun berlari ke kamar dan mulai overthinking. HP Laura Jean berbunyi dan itu adalah notif bahwa ada seseorang yang menyebarkan video saat ia sedang bersama dengan Peter di kolam. Video itu dibuat seolah-olah mereka sedang berbuat hal yang tidak baik. Ia pun segera menemui kakaknya Marco yang sedang kesal dengannya. Namun mereka tetaplah keluarga. Lelaki tak akan membuat tali persaudaraan mereka putus. Margot pun membantunya keluar dari fitnah itu. Dan selanjutnya, mereka pun saling berterus terang tentang masalah yang baru saja dihadapi. Selanjutnya, baik ayah Laura Jean, Josh maupun yang lain menyarankan agar gadis ini berani mengungkapkan perasaannya. Setelah mereka mendengarkan cerita Laura Jean bahwa gadis ini telah jatuh hati kepada Peter, dan saat mereka juga tahu bahwa Peter serius dengannya. Setelah mendengarkan beberapa masukan, akhirnya Laura Jean nekat datang ke lapangan tempat biasa Peter bermain futsal. Ia pun memanggil pria ini dan memintanya untuk mendengarkan Laura Jean membaca surat cinta. Ia surat yang menyatakan bahwa ia jatuh hati dengan Peter. Dan kali ini mereka pun resmi berpacaran.